Salam kenal. Salam kenal Kak. Monggo, di tengah. Silakan. Halo, selamat siang Cibiko, selamat siang Surabaya. Selamat siang. Salam kenal. Salam kenal. Mungkin duduk. Bisa? Boleh? Berdiri juga boleh. Oh berdiri boleh, mau duduk juga boleh. Boleh, mungkin boleh. Biar merasakan kursi panas. Ya. Monggo. Monggo, silakan. Diingatkan juga buat teman-teman untuk tidak menghalangi pintu keluar ya. Ya benar banget. Karena depan masih kosong, bisa duduk agak ke depan ya teman-teman. Sebelah sini diperbolehkan banget kok. Karena kemarin kan di sini WCA. Nah sekarang kan udah kosong. Jadi boleh ya agak ke depan ya teman-teman ya. Kita kalau gitu ikut duduk ya. Ini di tengah sudah ada cantik yang siap kita interogasi. Benar. Kan kita interogasi kanan kiri. Oke, selamat. Ini sore apa sih ya? Siang ya, siang. Selamat siang, Kak Cancil. Selamat siang. Ini bacanya Cancil, Cancil atau gimana? Boleh apa aja? Apa aja? Kancil boleh, cancil Kalau boleh. sayang boleh. Aku harus yang ngomong itu ya. Itu pendekatan dulu. Oh, pendekatan dulu. Oke. Nah, kita mungkin langsung tanya-tanya aja ya. Kita Boleh nggak? tanya jawab aja. Mungkin kita mulai dari sesi pertanyaan pertama. Mungkin sebelum pertanyaan pertama mungkin kenalan sedikit dulu Kak. Kak Cancil itu kan ada beberapa di sini yang belum kenal Kak Cancil. Kak Cancil ini kreator yang kayak gimana? Monggo, kenalan dulu. Halo teman-teman Cibiko, teman-teman Surabaya, Jawa Timur, dan semua yang dari mana aja yang datang ke acara Cibiko Day 2 hari ini. Perkenalkan, nama saya Cancil, saya adalah seorang ilustrator. Biasanya saya tuh menggabungkan karakter anime dengan ornamen nusantara. Gitu. Biasanya viralnya karena gambar-gambar yang berhubungan dengan karakter anime yang diwayangkan misalkan. Oh, gitu ya. yang anime gitu ya. Iya, tapi akhir-akhir ini lagi sibuk karena One Piece lagi seru. Jadi gambar, iya Elba, jadi gambar One Piece terus nih. Jadi artworknya ketutup sama fanart One Piece gitu. Gitu. Karena One Piece juga lagi rame-ramenya mau ada live actionnya season 2. Anime jatuh sih. Tapi komiknya lagi asik. Oke, kalau gitu kita mulai aja sesi tanya jawabnya. Monggo, mungkin dulu. Oke, aku mau bertanya nih Kak, gimana awal mula Kak Cancil memutuskan untuk terjun ke dunia kreatif sampai jadi ilustrator? Oke, karena fokusnya di ilustrasi ya, jadi di seni menggambar ya Kak. Dulu di 90-an awal itu TV lokal kan kayak anime-anime ya yang sudah di-dubbing bahasa Indonesia ya Mas ya. Ada Dragon Ball ya, ada Senseiya, ada Sailor Moon ya kayak dulu. Mungkin saya terinspirasi dari anime-anime 90-an itu. Terus setiap hari Minggu ditayangkan anime-anime tersebut, saya udah di depan TV dengan kertas itu coret-coret gambar, dan saya tuh berpikir bahwa anime ini pasti ada penciptanya, pasti ada orang di balik layarnya, dan saya mikir ini profesinya apa ya. Karena masih kecil kan belum tahu ya, jadi kayak yaudah coba latihan gambar aja deh gitu. Nah dari kecil itu lama-lama berkembang tahu ternyata di balik itu ada ilustrator, ada animator ya, dia ada scriptwriter, ada studionya dan segala macam. Jadi kayak oh bener kan ini profesi gitu kan, berarti kita tuh bisa jadi seperti itu. Nah dari kecil itu aku udah melarang ke sana, udah tahu, jadinya terus giat berlatih untuk bisa jadi ilustrator. Oh, dari kecil ya? Ya, dari TV, dari TV. Dari nonton anime dulu, terus mulai gambar-gambar. Itu nggak yang paling memorable anime waktu itu apa? Dia ini sih tadi yang ketiga yang saya sebutin ya, Dragon Ball, Senseiya, sama Sailor Moon ya, sama itu. Oh gitu, pertanyaan lagi dong. Untuk titik balik Pak Cancil di industri ini nih, momen apa yang sangat penting sampai bisa dikenal banyak orang sekarang kayak sekarang? Ada beberapa momen ya, ada beberapa titik dulu itu saya pernah buat NGO, organisasi namanya Nusantara Damai. Itu adalah organisasi kepemudaan yang mengumpulkan anak-anak di 4 negara yang berbahasa Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Karena kan cukup panas ya Kak ya, sama tetangga ini kan cukup panas. Nah, katanya kan ada klaim budaya segala macam. Nah dari situ saya mencoba membuat karakter-karakter ke-4 negara ini dijadikan personifikasi seperti Natalia gitu kan, Natalia. Tapi saya buat khusus 4 negara ini dan membahas tentang kebudayaan negara tersebut, kayak asal sejarahnya Malaysia itu dulu seperti apa, Indonesia seperti apa, makanan Indonesia seperti apa. Nah dulu itu sempat viral di Asia Tenggara.
ya saya buat karakter-karakter CD-nya, karakter komik-komik singkat di internet gitu kan, itu dulu sempat. Tapi yang lebih viral lagi itu kemarin yang gambar politikus Indonesia itu lebih banyak. Kayaknya sudah lihat beberapa ya. Iya, gitu. Kayaknya pas kemarin tahun pemilu ya. Iya benar. Itu cukup ramai. Panas-panasnya ya. Iya. Oke. Oke. Nah, kita ini penasaran nih kalau teman-teman baca di bio Instagramnya Cancel itu ada kalimat cultural diplomacy through art. Boleh dijelasin nggak nih soal misi seni ilustrasi menjadi alat diplomasi budaya itu bagaimana? Nah itu salah satunya yang saya sebutkan tadi di Nusantara Damai, karena kalau kita belum tahu tentang budaya suatu negara, kadang kita jadi cekcok sama negara lain. Mana yang perlu kita jaga, mana yang perlu kita kembangkan, mana yang perlu kita kenalkan ke seluruh dunia. Nah, kebetulan saya selain ilustrator, saya juga seorang tourist guide. Saya tourist guide. Saya tourist guide berlisensi di Jakarta. Jadi tamu-tamu saya itu dari seluruh dunia datang dan mereka tahu saya ilustrator, gitu. Tapi daripada saya mengenalkan di cerita, karena saat saya belajar mereka tur, saya sibuk menceritakan sejarah Jakarta ya. Jadi saya gambar di versi visual, versi 2 dimensi. Ya tadi seperti One Piece saya kolaborasikan jadi menggunakan pakaian Nusantara, Luffy pakai baju Dayak. Itu rame banget itu. Ya, saya tuh suka menggabungkan itu supaya tamu-tamu saya di luar negeri itu bisa tahu ini Luffy pakai kostum apa gitu. Ya minimal saya numpang dulu ya, karena One Piece sudah gede, tapi saya masukin pakaian Indonesia, akhirnya mereka tahu, oh ini pakaian asli dari pulau ini provinsi ini seperti itu. Jadi kayak pengen punya misi mengenalkan kebudayaan Indonesia lewat mainstream media atau pop culture gitu. Itu gambar yang One Piece pakai baju-baju adat itu tuh cukup ini ya, straw hat itu ya. Itu cukup viral, bahkan sering diambil sama fan-fan gitu ya. Kalau selain One Piece aku lihat ada Pokemon. Ada dari dia. Oh iya, Pokemon juga. Lanjut lagi mungkin. Terus kan tadi udah ngomongin misi tersebut ya Mas ya. Kita juga udah sering lihat kan karya-karya yang sempat viral tadi yang disebutin juga. Mulai dari menggambar banyak tokoh politik itu dengan style anime, masih ingat nggak? Siapa tokoh politik pertama yang digambar? Kalau nggak salah, saya buatnya tuh kayak satu grup gitu ya. Kalau nggak salah tuh pertama dulu gubernur Pulau Jawa. Saya buat ada gubernur, ada wali kota juga nggak salah. Saya bikin Pak Anies, Pak Ganjar, Bu Risma, sama Kang Emil kalau nggak salah ya. Sama Mbak Najwa Shihab kalau nggak salah. Gitu. Itu pertama tuh grup pertama yang saya gambar itu. Berarti secara bertahap gitu ya? Iya, betul. Nah itu aku sedikit kepo dikit dari Bapak tadi, kalau menggambar tokoh politik itu sempat ada ini nggak, kayak kan pemilu cukup panas ya, politik itu sempat ada serangan-serangan dari mungkin salah satu buzzer gitu ya? Alhamdulillah enggak ya, karena saya ke politik itu nggak terlalu berat ke satu tokoh ya. Buktinya saya gambar semuanya gitu kan, saya gambar semuanya. Pasti komentar-komentar itu pasti masuk, tapi mereka bingung karena saya pendukungnya siapa sih, semuanya saya gambar gitu kan, nggak ada yang nggak saya gambar. Jadi kayak malah dapat support, kayak misalkan di gambar Bu Risma itu pendukung Bu Risma, kalau di Pak Anies ya Pak Anies semua, ada Pak Ahok semua, Jokowi, Prabowo segala itu ada pendukungnya semua. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah nggak ada, karena itu semuanya dibuat gitu kan, nggak salah satu tokoh aja gitu. Dan gambarnya netral juga ya? Netral ya, benar gambarnya netral. Nah, kata-kata itu kalau bertahun-tahun ya membuat PG di sini kan udah bertahun-tahun. Nah, apa yang membuat Kak Cancel sangat jatuh cinta dan bertahan di industri ini? Saya melihatnya ini tuh passion saya ya Pak. Jadi ini juga untuk bertahan hidup, ini skill yang saya bisa. Saya bingung harus belajar skill apa lagi gitu kan, karena pasti butuh waktu gitu kan. Jadi saya memanfaatkan yang sudah saya bisa. Terus sebenarnya masih ada goal yang mungkin agak terlalu muluk, tapi mungkin suatu saat bisa kejadian gitu kan. Saya pengen banget di Indonesia ini bisa ada Kementerian Seni dan Desain gitu. Karena menurut saya itu terlalu muluk-muluk, tapi beberapa tahun yang lalu kementerian aja masih bergabung kayak Kemenparekraf
gitu kan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekarang sudah terpisah nih. Ada Kementerian Pariwisata sendiri, ada ekonomi kreatif sendiri, bahkan Kementerian Kebudayaan pun ada sekarang. Kemarin hanya Dirjen gitu segala macam. Jadi kayaknya masih bisa berubah ya. Suatu saat mungkin kalau permintaannya lebih besar, demandnya lebih tinggi, mungkin bisa ada satu institusi yang benar-benar fokus di seni dan desain di Indonesia gitu. Kalau misalkan ada beneran Kementerian Seni dan Desain itu tadi, apakah Kak Cancel siap jadi menteri pertama? Kalau saya kompeten, saya bakal coba. Tapi kalau di saat itu banyak sekali teman-teman yang lebih keren dari saya, yang lebih kompeten dari saya akan dukung mereka untuk jadi menteri seni dan desain gitu. Keren. Berarti kalau dari omongan Kak Cancel tadi, berarti Kak Cancel tuh sudah survei ya, sudah lihat-lihat betapa potensi anak muda di Indonesia tuh benar-benar seluas itu ya, Betul banget, karena kalau kayak kita lihat aja di sini audiens Cibikon Indonesia pasti kan orang-orang kreatif ya Kak, yang benar-benar paham banget dunia pop culture. Mereka benar-benar apresiasi teman-temannya itu pada buka booth di sini, ya kan, pada jadi merchant, author, creator, hal-hal kreatif, pada jadi cosplayer, mereka costume making segala macam, dan ada idol juga segala macam. Kelihatan banget di sini tuh ada orang-orang yang kreatif, jadi potensinya memang sangat besar untuk Indonesia bisa lebih maju di bidang ini gitu. Perlu kementeriannya sendiri gitu. Aku juga setuju sih karena kan kita tadi sempat di sini juga, kalau kita tahu Kak Cancel itu suka banget One Piece. Iya. Dan kalau nggak salah kita sedikit searching karakter favoritnya itu Vivi. Betul. Karakter favorit atau waifu ini? Kenapa? Karakter favorit atau waifu? Waifu. Karakter favorit pasti MC-nya ya. Si Luffy lah ya. Saya waifunya Tashigi. Oh, Tashigi ya, cakep. Kalau boleh diceritain kenapa bisa sejatuh cinta itu sama One Piece, dan apakah One Piece itu juga menjadi bagian inspirasi dari berkaryanya? Ya, jadi dari cerita saya yang tadi, saya kan jatuh cintanya di anime 90 awal itu ya. Tadi yang ada Dragon Ball, Sailor Moon, dan Sensei itu semuanya bungkus, semuanya tamat dan tidak berlanjut ya. Kita kayak kita udah puas. Nah, sebenarnya di antara itu banyak yang seru juga, seperti ada Pokemon, Digimon gitu ya, atau Beyblade atau dan lain sebagainya ya saat itu ya. Tapi tiba-tiba itu ada yang masuk One Piece gitu kan, di awal 2000 gitu ada masuk One Piece. Saya mulai jatuh cinta. Nah, tadinya yang unik kalau di Indonesia itu yang masuk dulu itu gamenya. One Piece Grand Battle itu masuk lebih dulu dibanding harga One Piece di Elexmedia sama anime One Piece di RCTI ya saat itu ya. Jadi gamenya itu udah terdistribusi ke Indonesia dan ada di rental PS saat itu gitu kan. Nah, saya dulu main di rental PS game One Piece itu karena kita nggak tahu ceritanya, nggak tahu konteksnya, karena itu game lebih dulu gitu kan. Karena mungkin lisensi manga sama animenya sedang diurus kali ya, jadi gamenya lebih masuk ke lebih dulu. Saya udah menikmati karakternya meskipun nggak tahu ceritanya, dan itu bahasa Jepang ya, nggak tahu. Karakternya keren banget, dan itu udah adaptasi gitu dulu ya, udah keren banget. Jadinya saya mikir, wah bener-bener kayak ini kalau ada anime sama komiknya kayak bagus. Gak lama dari itu, beberapa bulan Elexmedia nerbitin volume 1. Saya langsung koleksi dari volume 1, dan situ kayak yang bisa saya tarik inspirasi dari One Piece adalah konsistensinya Oda Sensei, sama Oda Sensei itu masih semangat banget ngerjain dari chapter 1 sampai 1133. Itu adalah suatu hal yang patut dicontoh untuk kita semua ya. Jadi kayak kita udah memulai sesuatu, harus banget kita lanjutin gitu. Jadi semoga Oda Sensei sehat terus. Amin. Oke, nah lanjut lagi nih. Apa yang Kak Cancel lakukan untuk stay inspired? Untuk terus terinspirasi biar nggak apa istilahnya upload gitu? Art block ya, kalau art block sih pasti ya. Biasanya kalau art block itu apapun yang mau kita paksakan, maksudnya maksain inspirasi masuk gitu ya, itu pasti nggak bisa. Itu udah benar-benar udah mentok. Jadinya saya harus stop menggambar. Justru saya keluar rumah. Kalau saya kan tim pengguna PC ya, ya kan ada juga yang gambar menggunakan iPad, ada yang menggunakan laptop gitu. Saya di PC jadinya di rumah, gambarnya tuh harus di rumah, nggak bisa di luar. Kalau lagi upload saya keluar bikin coklat panas, itu comfort things saya, minum coklat panas atau es kopi susu, jalan-jalan keliling ketemu orang atau melihat pemandangan, itu biasanya inspirasi itu mulai masuk lagi.
dibanding di depan komputer berjam-jam mikirin mau buat apa saat unblock ya. Jadi caranya adalah dengan keluar ketemu orang, ngobrol, lihat pemandangan gitu. Sekalian cuci mata ya. Sekalian cuci mata. Bener-bener. Tapi pernah nggak sih tiba-tiba stuck gitu, baru keluar rumah beberapa menit langsung udah berinspirasi gitu pernah? Pernah juga. Pernah juga. Pernah juga. Makanya kayaknya ini yang saya nggak tahu juga jawabannya apa ya. Para ilustrator, animator atau insan kreatif itu kadang tergeraknya oleh mood ya. Jadi kayak memang ini nggak tahu gimana juga cara mengontrolnya, tapi sering banget datang tiba-tiba. Jadi kadang baru mau keluar rumah aja udah dapat inspirasi aja jadi keluar gitu. Lanjutnya ya. Kan masyarakat sekarang kan ada berkembang banyak generasi-generasi nih, ada Gen Z, milenial, ada sampai yang baru kan Gen Alpha ya sekarang ya. Iya betul. Nah, ada nggak sih hal khusus yang dilakukan Kak Chansil untuk stay relevan lah dengan generasi-generasi baru lah? Wah kalau untuk stay relevan bingung juga ya Mas jawabannya, karena saya juga ngerasa saya juga bukan siapa di sini karena pasti apapun itu punya demografi sendiri ya, pasti ada generasinya masing-masing, terus ada segmentasinya yang mungkin milenial demennya apa gitu kan, alpha demennya apa gitu kan, baby boomer demennya apa, terus jadi saya mikirnya kayak setiap masa itu punya apa ya aspek yang menawan bagi generasi masing-masing. Jadi kalau saya sih tetap gak berhenti berkarya aja ya, meskipun mungkin ternyata memang segmentasinya hanya ke milenial gitu kan. Kalau untuk stay relevan ke seluruh generasi, kalau menurut saya itu masih PR besar ya, kayaknya sulit banget untuk menyatukan demografis semuanya gitu. Jadi kayaknya tetap berkarya aja. Pokoknya berkarya aja. Langsung ke tenaga dulu. Ini karena audiensnya kan banyak banget loh Mas, yang masih stay di sini ada yang video juga. Apa sih pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman yang hadir hari ini? Ya, kalau melihat teman-teman di sini wajahnya segar-segar banget, keren banget kelihatan, dan mereka kayaknya udah nggak sabar menunggu para apa namanya penampil di sini ya semuanya ya. Jadi kayaknya mereka ini semua insan kreatif, dan kalau kalian mau terus ada di bidang ini, ada yang belum kesampaian, coba lakuin dari sekarang. Memang sebenarnya nggak ada kata terlambat, tapi usia kita tuh pasti bertambah. Takutnya energi kita tuh makin lemah ya kayak. Suatu saat kalau dilaksanain dari sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan kalian sudah punya karya besar banget yang selama ini kalian dimimpikan, itu dibanding kalau kalian cuma nyatet itu di buku catatan kalian, gue mau buat ini, tapi nggak dilaksanain gitu. Jadi lakuin dari sekarang, dibanding nanti ke depannya energi kita menurun atau semangat kita nggak sebesar sekarang gitu. Jadi kayaknya teman-teman lakuin apa yang teman-teman pikir passionnya di situ, laksanakan sekarang, jangan ditunggu-tunggu lagi gitu. Tepuk tangan buat Kak Tangan dulu Chansil. dong. Menginspirasi banget loh. Kreatif banget. Apa namanya itu tadi sedikit kita ngobrol dengan Kak Chansil. Mungkin buat yang belum pas nanti bisa follow IG-nya Kak Chansil di mana? Ya, di @chancil.chan, CHAN ya. CHANCIL.CHAN. Oke, nanti aku kayaknya udah follow ya. Terus buat reminder juga, nanti Kak Chansil juga ada panel diskusi tentang fan teori One Piece ya. Iya, One Piece. Dengan overall One Piece Surabaya jam 4 di luar. Ya, sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Itu teori favorit Kak Chansil apa? Yang diamini sampai sekarang. Aku punya teori sendiri sih ya, kayak tentang mimpi Luffy gitu-gitu ya. Tapi nggak bisa aku ungkap di sini. Nanti di sana aja ya. Sana aja ya. Kalau aku teori favorit adalah krokodil tetap ibunya Luffy. Oke, boleh. Oke. Terima kasih, Terima kasih